dinasihati para muridnya, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus mengatakan perintah baru berarti ada perintah lama. Di dalam perjanjian lama, di sana dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan dalam Injil yang kita dengarkan, Yesus memberikan perintah baru, yaitu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus memberikan perintah itu berarti suatu kewajiban bagi para murid dan juga kita para pendengarnya, untuk supaya di dalam perjalanan hidup kita manusia berusaha untuk mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Kasih Yesus itu bersifat ilahi karena bersumber atau berasal dari Allah. Dalam kitab suci dikatakan God is love. Allah adalah kasih. Sebagaimana Allah mengasihi kita, demikian pun Yesus mengasihi kita dengan kasih yang ilahi. Maka Dia mengasihi kita dengan tulus, dengan suci, dengan murni, tanpa ada kepura-puraan atau tanpa ada kepalsuan. Bisa kita lihat di dalam perjamuan malam terakhir, Yudas mengkhianati Yesus. Yesus tetap mengasihi dia. Petrus menyangkal Yesus. Yesus tetap mengasihi dia. Kasih Yesus tidak berubah oleh karena situasi, keadaan, waktu, atau karena kepentingan tertentu. Ia mengasihi kita lebih dari semua makhluk ciptaan. Karena itu Dia rela menjadi manusia supaya kita memiliki hidup, supaya kita memiliki keselamatan. Pertanyaan untuk kita sekalian, apakah kita sebagai manusia, kita juga telah berusaha untuk mengasihi satu sama lain sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, mengasihi dengan tulus, dengan murni, dengan suci? Apakah kita sudah melaksanakan itu? Ada yang sudah, tetapi ada yang belum. Ada orang yang mengasihi, tetapi mengasihi barang material melebihi manusia, memprioritaskan barang dibandingkan dengan manusia. Bisa kita lihat ada begitu banyak macam contoh di tengah masyarakat kita. Ada seorang suami istri yang pergi untuk belanja di pasar, kebetulan hujan rintik-rintik. Mereka dua berboncengan. Ketika menurun, mereka dua tergelincir dan jatuh. Ketika bangun, suaminya angkat keluar motor pas berdiri, sementara istrinya masih tidur di tanah. Lalu istrinya protes, nanti malam kita tidur dari itu motor. Lalu suaminya bilang, "Ma, motor ini sudah, engkau punya diri sudah lunas, tapi motor itu masih kredit. Jadi saya selalu bukan duluan." Itu contoh paling konkret bagaimana manusia mencintai barang melebihi manusia. Kita belajar dari cinta dan kasih Yesus kepada kita sekalian. Kasih yang berkorban, kasih yang memberi. Tidak ada kasih yang berkorban dan tidak ada kasih yang memberi. Kalau orang mengasihi, maka dia harus berkorban tenaga, pikiran, waktu, bahkan dirinya untuk orang lain. Kalau orang mengasihi dan tidak berkorban apa-apa, itu bukan mengasihi. Tetapi kita manusia, apakah kita melakukan demikian? Ataukah kita menuntut supaya kalau kita mengasihi orang lain juga harus mengasihi kita? Kadang-kadang kita berpikir demikian. Semua orang harus mengasihi kita. Kita menuntut supaya orang mengasihi kita, sementara kita bisa jadi tidak berusaha untuk mengasihi. Lawan dari kata kasih adalah membenci. Dan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat, kita menjumpai bahwa banyak orang yang tidak mengasihi, tetapi membenci dan mengkhianati. Di media sosial disebabkan menonton bagaimana orang mengkhianati pasangannya, suaminya, istrinya, hampir setiap hari di media sosial. KDRT, perselingkuhan dengan orang punya istri, dengan orang punya suami. Nah, itu bukan menghayati kasih di dalam kehidupannya. Dia bukan menghayati kasih ilahi. Dia menjalankan cinta yang egois di dalam dirinya, hanya berpikir bagaimana menyenangkan dirinya. Maka ada seorang istri yang mendapatkan KDRT, perlakuan buruk dari suaminya. Dalam penyesalannya dia berdoa untuk suaminya.
di dalam tanah. Ya Tuhan, kalau dia adalah tulang rusukku, maka biarkanlah dia di sisiku. Tapi kalau dia bukan tulang rusukku, maka terimalah dia di sisiku. Jadi yang KDRT, yang sudah selingkuh, ya, doakan dia seperti itu. Oh, dia langsung sampai menuju surga, supaya dia bertobat dan berubah di dalam kehidupannya. Kita mencintai, mengasihi, tetapi juga kadang-kadang dengan syarat tertentu. Harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diciptakan secara sempurna. Tapi ada yang cari jodoh, dia harus cari yang ganteng, cantik, berpendidikan, punya mobil, punya segalanya, jabatan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak. Orang mencintai tidak cukup, tapi juga harus punya uang. Karena uang juga bisa buat cantik, bisa buat ganteng. Contoh paling konkret Atta Halilintar, Aurel, bisa cantik. Kemarin saya telepon seseorang, dia bilang dia ada di Korea. Saya bilang ada liburan, dia bilang tidak, saya ada tanah manis. Lalu bilang apakah selain ibu supaya tambah mancung? Bisa, punya duit banyak bisa di Korea begitu. Ekspektasi manusia kadang-kadang terlalu tinggi, terutama nona-nona mereka ini mau supaya ganteng seperti Shah Khan, Amir Khan, Salman Khan, ujung-ujungnya dipermainkan. Kalau kamu lihat di media sosial, orang kalau berteman dengan kita lihat foto profil dulu, apalagi anak-anak muda. Kalau foto profil cantik, ganteng, dia minta pertemanan, pasti langsung dikonfirmasi. Tapi kalau foto profil jelek, untuk sampai Tuhan datang kedua kali. Jadi Tuhan mencintai kita bukan karena sesuatu, tidak. Dia mencintai kita dengan hati. Mencintai kita dengan hati, tidak mencintai kita dengan apa-apa. Tuhan mencintai kita dengan hati. Ia rela ditombak agar benih cintanya itu hidup mengalir di dalam diri kita, makhluk ciptaannya. Maka kita juga mencintai orang dengan hati kita tanpa memandang segi fisiknya dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bahasa yang paling universal di dalam dunia ini adalah bahasa kasih. Maka di mana-mana kita harus berbicara dalam bahasa universal ini, bahasa kasih. Itu yang membawa kita melintasi ancaman, keraguan, bahkan ketakutan di dalam kehidupan ini. Kalau Anda membawa kasih di dalam diri Anda, jangan takut kemana Anda pergi, Anda pasti akan diterima. Sebagaimana yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, Paus Yohanes Paulus II, dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka berada dalam ancaman karena Paus Yohanes Paulus II atau Paus Benediktus ini berkunjung ke Afrika. Orang semua melarang tidak masuk dalam negara ini karena itu ancaman berat, itu berbahaya. Tapi dia bilang tidak, saya pergi untuk wujud menyatakan kasih di sana. Saya bukan hanya berbicara dalam kasih ketika saya berbicara di lapangan Santo Petrus, tidak. Saya harus turun langsung ke sana untuk melihat apakah mereka benar-benar di sana membenci saya. Dan saya bahwa kasih bisa menjalankan segala-galanya. Dan kita semua juga demikian. Kita harus membawa kasih itu di dalam diri kita. Dengan demikian kehadiran kita di mana akan mengalahkan semua kejahatan yang ada di sana. Sebagaimana Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, dia bukan hanya mengunjungi orang Katolik, tidak. Dia juga mengunjungi orang-orang agama lain. Di dalamnya adalah agama Islam. Dia pergi berjabat tangan, saling menyapa, merangkul, memberikan ciuman dan lain sebagainya. Maka ada satu kata yang keluar dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, biarlah cinta kasih menang di atas kebencian. Cinta dan kasih menjadikan manusia memiliki jiwa yang merdeka. Kalau Anda mau merdeka, Anda tidak mau sakit, maka bawalah kasih di dalam diri Anda. Kasih itu juga menyembuhkan manusia.
Maka ketika Anda lihat suami Anda lagi beban berat, pergilah dan dekatilah dia, peluk dia, cium dia dan bisik di telinganya. Be the love you forever. Itu hilang memang. Atau kalau istri anak kepala lagi pening-pening, pergi dan rangkul dia, cium dia, lalu kasih dia 100.000. Jadi ya, kasih itu tidak bisa hanya dibicarakan, dipublikasikan, diiklankan, tidak. Kita harus pergi untuk wujud nyatakan. Maka yang biasa cinta palsu itu ada di FB, sayang palsu itu ada di Facebook, perhatian palsu ada di Facebook, itu semua di Facebook. Dia tanya, udah makan belum, udah tidur belum, udah bangun belum, itu orang kosong semua. Kamu terlalu percaya. Karena semua di sana orang kosong. Yang di media itu banyak orang kosong. Harus pergi menjumpai, menyentuh orang itu. Maka jangan percaya karena ada di Facebook itu cantiknya minta ampun, beautiful. Bertemu dulu kita full. Mengerikan. Maka banyak orang yang tertidur dan tersakiti di sana. Carolina, Corona, Carolina tersakiti oleh Cornelis. Jadi di dalam kehidupan kita berusaha sebagai manusia, insan yang bertobat. Kalau Anda adalah orang Kristen, maka kasih itu adalah kewajiban Anda harus dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Kalau orang lain membenci Anda, ya sama, maafkanlah dia dan akan selesai. Obat untuk menyembuhkan luka adalah memaafkan supaya Anda kembali menjadi sehat. Anda mampu untuk mencintai orang di dalam kehidupan Anda. Cintailah kebenaran, tetapi maafkanlah kesalahan. Itulah prinsip orang Kristen. Kita juga demikian. Belajar dari Yesus untuk mencintai sampai akhir, mencintai dengan penuh, dengan sempurna, sebagaimana Dia mengasihi kita. Sebagaimana aku mengasihi kamu, kamu juga harus berusaha untuk mengasihi satu sama lain di dalam kehidupan. Amin.